Di sini dia mengira kalau polisi datang untuk mencarinya karena telah melakukan tabrak lari waktu itu, tapi ternyata bukan. Setelah menyelesaikan kejadian yang kurang enak itu, mereka langsung bergegas ke tempat pertandingan, dan babak final pun dimulai antara tim OneCoin melawan tim Tiger. Di awal pertandingan, Dawei kelihatan agak nggak fokus bermain, hingga menyebabkan tim OneCoin ketinggalan 2 poin. Melihat kondisi itu, Xiaofeng sebagai ketua tim langsung menyuruh temannya yang datang sebagai pemain cadangan untuk menggantikan Dawei. Dan ternyata keputusannya tepat. Mereka berhasil membalik keadaan dan akhirnya tim OneCoin keluar sebagai juara dari Liga Neraka. Di luar setelah pertandingan, Xiaofeng menyusul Dawei dan menanyakan ada masalah apa. Dawei yang sudah terpojok hampir aja mau ngaku. Untungnya Xiaofeng malah menebak kalau dia nggak fokus karena galau gara-gara jatuh cinta sama Anlan. Dan di sini Xiaofeng juga mengakui kalau dia sebenarnya juga suka sama Anlan. Dia lalu berkata kalau hal itu semuanya tergantung Anlan dan tidak boleh mempengaruhi pertemanan mereka. Beralih ke tim Continue yang sudah mulai nyaman di asrama. Walaupun tim utama tetap sinis banget ke mereka dan ngeledek terus karena mereka sama sekali belum pernah menang selama tinggal di sana. Di sini Xiaobe menyadari sebenarnya kekalahan mereka bukan sepenuhnya karena skill mereka yang kurang mumpuni. Tapi ini karena faktor ngelak komputernya. Jadi kalau udah main setengah jam gitu udah panas mulai ngelak. Lanjut, hari itu ternyata adalah hari ulang tahun Pandora. Dan mantan pacarnya datang ke sana untuk memberikan bunga dan kue. Di sini kelihatan banget kalau Wang Kai cemburu melihat hal itu. Karena mantan pacarnya udah datang jauh-jauh dari Boyolali, Pandora lalu mengajaknya ikut makan bersama sambil tipis-tipis. Namun, Wang Kai yang cemburu malah merusak suasana dan bikin Pandora jadi agak bete. Lalu setelah selesai makan-makan, Pandora masuk ke kamarnya untuk live streaming. Dan di sini dia memutuskan sesuatu yang akan merubah hidupnya. Dia memutuskan untuk berhenti cosplay lagi, dan mulai saat ini dia akan menjadi dirinya sendiri. Di live streamingnya, Pandora bercerita tentang kenapa dia selalu ganti-ganti cosplay setiap harinya. Dia berkata kalau hal itu dia lakukan karena tidak pede sama dirinya sendiri, dan berharap orang lain akan menyukainya kalau dia cosplay menjadi karakter yang sudah banyak disukai orang. Namun karena teman-temannya sekarang di tim Continue yang bisa menerimanya apa adanya, dia memutuskan untuk berubah dan akan menjadi dirinya sendiri. Dan keesokan harinya kita diperlihatkan penampilan Pandora tanpa cosplay yang malah jadi tambah halus kalau menurut saya. Setelah memperlihatkan penampilan barunya kepada teman-temannya, mereka langsung bersiap untuk jadwal latihan hari itu. Dengan strategi sederhana, yaitu dengan bermain agresif di awal pertandingan sebelum komputernya ngelak, tim Continue ternyata dapat mengalahkan tim utama dengan mudah. Di sini ketua tim utama mencurigai mereka berbuat curang dengan memakai cheat. Namun begitu kecurigaannya tidak terbukti, dia lalu pergi dari sana dengan perasaan sedikit kesal, terutama kepada Neza yang mendapat triple kill hanya dengan menggunakan pistol. Terlanjur malu karena tim profesionalnya kalah telak dari tim Continue, ketua tim Monster Selatan lalu menuduh mereka mencuri uang dari kamarnya. Di sini Neza yang dari kemarin sambat lagi butuh uang, jadi sasaran kecurigaan mereka. Dan setelah menggeledah tempat tidurnya, ternyata memang benar ditemukan dompet miliknya di sana. Di sini Neza berkata kalau dia sama sekali tidak mengambil dompet beserta uang dari kamarnya. Namun mas ketua tim yang kayaknya lagi cari-cari masalah, malah mengambil paksa HP milik Neza dan melemparnya ke kebun-kebun di samping asrama mereka. Karena Neza udah mentok dengan tuduhan yang diterimanya, sekaligus nggak mau kehilangan HP-nya, Neza lalu memutuskan untuk lompat indah dari asrama mereka.
Scene berlanjut ke rumah sakit dan diperlihatkan di sini Neza mengalami perubahan sifat. Biasanya pendiam dan jarang banget bicara, setelah terjatuh dan kepalanya terbentur berulang-ulang, sekarang jadi agak cerewet. Xiaobei dan yang lainnya sampai heran melihatnya. Singkat cerita, Neza diperbolehkan pulang dari rumah sakit dan kembali ke asrama. Si ketua tim lalu dituntut untuk meminta maaf dan mengakui kesalahannya oleh Xiaobei. Di sini dia mengaku kalau memang dialah yang menjebak Neza dan sebenarnya cuma iseng aja, mau ngasih sedikit pelajaran buat tim Continue. Gak taunya Neza malah lompat beneran. Setelah clear masalah di asrama, Shin lalu beralih ke Chuge yang baru saja mau berangkat menuju asrama kampus barunya. Lalu tim Continue yang kebetulan berada di sekitar sana memberinya kejutan dan mengantarkannya sampai ke kampusnya. Di sini diperlihatkan juga hubungan antara Xiaobei dan Chuge yang semakin dekat. Lanjut ke pertandingan antara Monster Selatan melawan tim Skywalker. Di sini Xiaobei dan kawan-kawan ikut ke arena sebagai tim cadangan. Dan tidak lama setelah mereka duduk, tim Skywalker datang. Di sini King langsung mengenali Xiaobei dan mengajaknya bicara. Xiaobei menjelaskan kepada King kalau saat ini dia dan timnya direkrut oleh Monster Selatan dan menjadi tim cadangan. Mendengar hal itu, King langsung bersemangat untuk mempermalukan tim Monster Selatan. Dia langsung memerintahkan para anggota timnya untuk merubah strategi awal mereka. King berkata kalau mereka harus menghabisi Monster Selatan secepat mungkin. Dan diperlihatkan walaupun tanpa persiapan dan strategi bermain cepat, mereka tetap bisa mengalahkan Monster Selatan dengan telak. Melihat performa dari tim utama yang tidak bisa dibilang baik, membuat Xiaobei yakin bisa menggantikan mereka dan memiliki kesempatan untuk tampil. Dia lalu mencoba untuk melobi manajer tim untuk memberikan kesempatan timnya untuk tampil. Melihat situasi yang dihadapinya, si manajer akhirnya mempertimbangkan usul dari Xiaobei itu. Beralih ke tim OneCoin di tahun 2009 yang udah menang dari Liga Neraka akhirnya masuk ke turnamen nasional. Mulai dari sini, mereka baru secara resmi dikenal sebagai sebuah tim profesional. Dari yang sebelumnya cuma gerombolan pengangguran warnet tukang bully bocil-bocil FF. Secara resmi, tim OneCoin saat ini berjumlah 7 orang. 5 pemain utama yaitu Xiao Feng sebagai ketua, Dawei anggap aja wakil kapten, Changsa alias 24K, mantan pasien rumah sakit Seoul, Cilin yang paling sering nyolot, dan Aming yang paling bontot. Lalu ditambah Hauzi sebagai pemain cadangan. Anlan sebagai manajer tim yang ternyata idola juga. Singkat cerita, pertandingan pertama mereka di turnamen nasional pun dimulai. Lawannya adalah tim Blackfire yang artinya api hitam. Kalau api biru soalnya udah dipakai kemarin. Cobaan demi cobaan terus dihadapi oleh tim OneCoin. Mulai dari sengaja dilama-lamain pas pemeriksaan di depan pintu, disorakin sama penonton gara-gara nge-cheat, sampai mouse-nya Dawei yang rusak gara-gara dijatuhin sama security. Akhirnya setelah Dawei meminjam mouse-nya Hauzi, mereka memulai pertandingan. Karena baru pertama kali bertanding dengan atmosfer yang lumayan berbeda, membuat tim OneCoin agak tegang dan tertinggal di babak pertama. Ditambah lagi dengan sorakan penonton yang gak berhenti bilang kalau mereka cheater. Namun setelah beradaptasi dan strategi Xiao Feng yang sangat menuai kontroversi, mereka berhasil membalikan keadaan. Xiao Feng sebagai otak dari tim OneCoin saat itu mengusulkan taktik yang belum pernah ada sebelumnya.
Dia memerintahkan semua anggota timnya untuk sembunyi dan bertahan, sambil diam-diam menuju markas dari tim Blackfire. Dan akhir dari match, ketika waktu udah mau habis, mereka melakukan serangan kejutan dan berhasil menyingkirkan semua pemain lawan. Dengan strategi barunya itu, tim OneCoin berhasil memainkan emosi lawan dan mengacaukan semua strategi mereka. Orang-orang yang menyaksikan pertandingan itu langsung kagum dengan gaya bermain tim OneCoin, dan akhirnya mereka berhasil memenangkan pertandingan itu. Lanjut saat kembali ke hotel, mereka diikuti oleh seorang gadis yang ternyata adalah fansnya Changsa. Ternyata, sebelumnya dia melihat MP3 player milik Changsa yang rusak saat pemeriksaan di arena pertandingan tadi. Dan di sini dia datang untuk memberikan MP3 miliknya untuk Changsa. Bisa dibilang cewek ini sebagai fans pertamanya tim OneCoin. Sementara itu, di sisi lain diperlihatkan Willy Dawson atau ayahnya Xiaobei terlihat sedang mendatangi sebuah bengkel mobil. Diceritakan dia di sini sedang melakukan penyelidikan kasus tabrak lari yang menimpa anaknya. Dan ternyata seorang pegawai bengkel di sana adalah orang yang membantu Dawei menghilangkan jejaknya. Namun karena tidak ada yang mengetahuinya, ayahnya Xiaobei lalu hanya meminta mereka untuk memberi kabar jika melihat mobil dengan ciri tertentu yang datang untuk ketok magic. Kembali ke tim Continue yang sebelumnya sudah dijanjikan tampil di pertandingan selanjutnya dan kebetulan akan melawan tim Taring Serigala, tim yang pernah mereka kalahkan di turnamen sebelumnya. Namun ternyata saat hari H, Xiaobei dan timnya dilimpe sama manajernya sendiri. Dilimpei bahasa Indonesia nih, dibohongin. Sebelumnya si manajer sudah setuju untuk mengganti tim utama dengan timnya Xiaobei. Namun menurut tim utama tetap mereka lah yang tampil. Di sini manajernya ditelepon bolak-balik buat mengkonfirmasi juga nggak ngangkat-ngangkat. Akhirnya tim Continue mengalah dan membiarkan tim utama Monster Selatan masuk ke arena. Nasi udah menjadi bubur, tinggal ditambahin ayam suwir sama kerupuk aja. Setelah tim utama memulai permainan, Xiaobei dan kawan-kawan baru bertemu dengan manajernya. Di sini Xiaobei mencoba untuk menjelaskan kepada Pak Manajer bahwa tujuan mereka bukanlah untuk mencari perhatian, melainkan benar-benar untuk menyelamatkan tim Monster Selatan dari kekalahan. Namun, di sini Pak Manajer malah memilih untuk pergi meninggalkan mereka begitu saja. Berlanjut ke arena pertandingan, ternyata di sini tim utama sudah tertinggal cukup jauh dari lawannya. Dan Xiaobei merasakan ada sesuatu yang nggak beres dari permainan ketua tim. Dia terlihat seperti sengaja memberi celah kepada tim lawan untuk menyerang timnya. Dan hasilnya timnya tertinggal dengan skor 8-0. Ternyata, ketua timnya memang bersekongkol dengan tim Taring Serigala untuk mengalah. Kayaknya dia menerima amplop sih ini. Kayak pejabat di negeri seberang. Di Indonesia mah nggak ada yang. Melihat timnya tertinggal cukup jauh, Pak Manajer lalu meminta Xiaobei dan kawan-kawan untuk bersiap menggantikan tim utama di menit-menit akhir. Walaupun tugasnya cukup berat, namun Xiaobei menyanggupi permintaan manajernya. Yang penting yakin.